DPR RI berpandangan bahwa satu, para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3/2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 45, 56, 69, 75, dan 81 garis miring PUU Des 23 Romawi garis miring 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum, Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, dan seluruh jajaran yang mewakili pemerintah, sahabat kami Pak Bob Hasan, Pak Innocentius. Izinkan saya Utut Adianto membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya supaya singkat saya sebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 45, 56, 69, 75, dan 81 seperti yang disebut di atas. Izinkan kami mengucapkan terima kasih terhadap surat Mahkamah Konstitusi nomor 1338.45 garis miring PUU dan seterusnya, nomor 2341.56 PUU dan seterusnya, ketiga 335.69 PUU dan seterusnya, 34075 PUU dan seterusnya, dan yang terakhir nomor 5339.81 garis miring PUU garis miring PAN titik MK garis miring PS garis miring 06 2025 tertanggal 5 Juni 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 2025 terhadap Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Keterangan DPR RI dalam perkara nomor yang seperti saya sebut di atas secara tertulis disampaikan beserta dokumen-dokumen pendukung dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan keterangan DPR RI. Yang mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Selanjutnya, keterangan DPR RI yang saya bacakan ini kami uraikan dalam 7 bagian, yaitu yang pertama kedudukan hukum para pemohon, kedua naskah akademik, selanjutnya akan saya sebut dengan NA, ketiga program legislasi nasional, selanjutnya saya sebut prolegnas, keempat melanjutkan proses pembentukan RUU, kelima partisipasi publik dan keterbukaan, keenam kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan terakhir yang ketujuh kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pertama, soal kedudukan hukum para pemohon. DPR RI berpandangan bahwa satu, para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3/2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit TNI
bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI, melainkan mahasiswa, pelajar, karyawan, swasta, dan mengurus rumah tangga. Kedua, terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam undang-undang, khususnya terkait isu difungsi yang merupakan ranah pengujian material, sehingga merupakan bentuk error in objecto. Mohon maaf kalau bahasa hukum saya nggak pas, saya sebenarnya terbaiknya jadi Grandmaster Catur para hakim yang mulia. Yang ketiga, batu uji yang disampaikan oleh para pemohon tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Uraian lengkap terdapat dalam keterangan tertulis DPR RI. Kedua, soal naskah akademik. DPR RI berpandangan bahwa satu, tidak terdapat ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurung Undang-Undang P3 dan peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang yang melarang pembahasan RUU menggunakan naskah NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Kedua, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK nomor 73 garis miring PUU Des 12 Romawi garis miring 2014 paragraf 3.23 halaman 211, yaitu menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal aku tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Ini selaras dengan putusan MK nomor 73 yang dibacakan hari Senin 29 September 2014 persis pukul 17.24 WIB. Jurus seperti ini yang ngajarin Pak Arsul Sani, Pak. Harus pakai jam. Ketiga, soal prolegnas. DPR RI berpandangan bahwa satu, perubahan Undang-Undang Nomor 34 2004 disusun pada Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka. Akibat putusan MK nomor 62 garis miring PUU 19 Romawi garis miring 2021 yang dibacakan hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.53 yang intinya paragraf 3.13.2 halaman 71 bahwa sehingga demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Uraian lengkap terdapat dalam keterangan tertulis. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Nomor 34 2004 termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025 berdasarkan pada rapat paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam keputusan DPR RI nomor 6.1 garis miring DPR RI garis miring 2 Romawi garis miring 2024-2025.
Ketiga, banyaknya aspirasi yang muncul mengindikasikan adanya kebutuhan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Perlu kami tambahkan pula, rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebelum memasuki agenda pertama, pimpinan rapat paripurna, saat itu Pak Adis Kadir, meminta persetujuan rapat paripurna untuk memasukkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34/2004 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU AKO. Terhadap hal tersebut, rapat paripurna menyetujui usulan pimpinan rapat paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung rapat paripurna. Ini bisa dilihat di tautan YouTube pada menit ke-10.40 hingga 11.35. Keempat, soal melanjutkan proses pembentukan RUU. DPR RI berpandangan bahwa 1. Rumusan pasal 71A besar Undang-Undang P3 memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR RI dan pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan baik oleh DPR RI maupun pemerintah yang telah memiliki surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan rapat paripurna atau surat Presiden kepada DPR sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. Kedua, dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan RUU dan mengirim surat Presiden nomor R-Presiden-Presiden-02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan RUU yang diproses sebelumnya. Dan DPR RI menyetujui untuk melakukan pembahasan. Hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU AKO dan pembentukan undang-undang tersebut konstitusional berdasarkan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kelima, soal partisipasi publik dan keterbukaan. Ini yang sering menjadi hantu akhir-akhir ini. DPR RI menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. Pada tahap perencanaan 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Balik DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu rapat dengar pendapat umum dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip meaningful participation sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/18 Romawi 2020 tanggal 25 November 2021 halaman 393 yang pada pokok intinya adalah right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan, tadi perencanaan, ini penyusunan. DPR RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu 1. 3 Maret 2025 RDPU Komisi 1 DPR RI dengan Mayor Jenderal TNI Rodron Pedrason, Dr. Tengku Risasah, Dr. Kusnanto Anggoro.
Kedua, 4 Maret 2025, RDPU Komisi 1 DPR RI dengan Ismail Hassani, itu dari Setara Institut dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. Ketiga, 10 Maret 2025, RDPU Komisi 1 DPR dengan Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Pada tahap pembahasan 11 sampai dengan 20 Maret 2025. 1. 11 Maret 2025, Raker Komisi 1 DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Kedua, 13 Maret 2025, Raker Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI, beserta Kasat, Kasal, dan Kasau. Ketiga, 14 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Akwo. Karena DIM belum saya sebutkan di muka, DIM adalah daftar inventaris masalah. 4. 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Akwo. Kelima, 17 Maret 2025, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Akwo. Keenam, 18 Maret 2025, pimpinan DPR RI bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI mengundang audiensi dengan koordinator aliansi, koalisi masyarakat sipil, dan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dengan acara mendapatkan masukan terkait RUU Akwo. 7. 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Sekretariat Negara dengan acara pengambilan keputusan tingkat 1 dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU Akwo. Kedelapan, 20 Maret 2025, Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU Akwo. Selanjutnya tahap pengesahan. 26 Maret 2025, tentu ini bukan wilayah DPR, tapi ini bagian yang saya sampaikan supaya runut. 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tahap pengundangan, Menteri Sekretaris Negara mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. DPR RI menyatakan bahwa selama pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka. Sekali lagi, semua sifat rapat dinyatakan terbuka, kecuali rapat tim sus dan tim sin. Tim sus itu tim mus bukan tim sus. Karena dekat Pak Safri jadi taunya tim mus. Tim mus, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Keenam, soal kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR RI berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 2025. Prosesnya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan 79 garis miring Undang-Undang Des 17 Romawi garis miring 2019 yang dibacakan pada hari Selasa 4 Mei 2021 pukul 15.13 WIB yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan dan kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
Semua uraian lengkap terlihat dalam keterangan tertulis yang isinya sekitar 60 halaman. Ketujuh, soal kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ibu Bapak izin karena ini masuk dalam Undang-Undang Dasar, kami quote pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara. Kebenaran ini juga putusan MK di tahun 2013, hanya sayangnya konsepnya masih berbahasa Belanda yang mulia, yaitu konsep beleid, konsep regelenstaat, konsep bestuurdaad, konsep begeersdaad, dan terakhir toezichoudendaad. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam garis kurung pembuka legal standing kurung tertutup, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Niet ontvankelijk verklaard. Kedua, menolak permohonan aku untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan aku tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Keempat, menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.